Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam pada pelajaran kedua, yaitu kepribadian Nabi Muhammad SAW. Bersama saya, Budila. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kalian semuanya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas untuk menyeru kepada umatnya agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyampaikan tugas yang diembannya, beliau memiliki kepribadian yang sempurna. Akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad disebut sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliau terkenal dengan sifat-sifat dan kepribadian yang mulia. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tertera pada surat Al-Anbiya ayat 107. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Kemudian, Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas sebagai syahidan, mubasyiron, naziron, da'iyan ilah, dan sirajan muniron. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46 yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan sebagai cahaya yang menerangi. Quran Surat Al-Ahzab. Dari ayat tersebut, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan syahidan, mubasyiron, da'iyan ilah, dan sirajan muniron? Yang pertama adalah syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi. Hari akhir, Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, mubasyiron. Mubasyiron adalah pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang ketiga adalah naziron. Naziron adalah pemberi peringatan. Nabi Muhammad memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman kelak akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat adalah da'iyan ilah. Da'iyan ilah artinya penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Kemudian yang terakhir, sirajan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerangi umat manusia dengan ajaran Islam. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah dengan sahabat adalah seperti sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Yang pertama adalah syidik. Syidik artinya jujur dan benar. Nabi Muhammad selalu memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap kata dan perbuatan. Beliau mustahil bersifat kizib atau berdusta. Yang kedua adalah amanah.
yang berarti terpercaya. Nabi Muhammad selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Mustahil jika beliau berkhianat, yang berarti mengkhianati amanah. Yang ketiga adalah tablik, yang berarti menyampaikan. Nabi Muhammad SAW berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil beliau bersifat kitman, yang artinya menyembunyikan perintah. Yang keempat adalah fatona, yang artinya bijaksana dan cerdas. Nabi SAW selalu bijak dalam mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi. Mustahil beliau bersiap balada, yang berarti bodoh. Demikian sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurangnya lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.